Video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 kurikulum 2013. Mari melaksanakan sholat. Adapun cakupan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Allahu Akbar, udah masuk azan. Harus berhenti dulu nih. Mana ya adekku? Bang! Bang! Ya, apa, Dek? Ya, apa, Dek? Udah masuk waktu sholat nih. Adek Ula mana ya? Wah, pasti lagi main. Ayo cari sama-sama. Ayo. Enaknya jambu. Aduh. Nah, itu dia di kita. Jom. Iya, itu dia. Ih, kamu dicariin dari tadi ternyata di sini. Cari jambu, Kak. Kau nggak tahu kalau udah waktu azan? Aku kan masih kecil, Bang. Boleh tidak sholat? Siapa bilang anak kecil boleh tidak sholat? Aduh. Di sini dulu. Bangnya Bang, kenapa kita harus sholat? Kamu emang nggak tahu ya? Sholat itu banyak keutamaannya. Yang pertama, sholat itu merupakan rukun Islam. Selain itu, sholat juga bisa menghapuskan dosa kita. Sholat juga bisa menghapus perbuatan keji dan mungkar. Dan jika sholat kita itu khusyuk, kita akan mendapat surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, gitu. Dan yang terakhir, jika kita rajin sholat, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Wah, kalau begitu aku mau sholat, Kak. Tapi aku nggak tahu cara sholat dan bacaannya. Kakak dan abang akan mengajarkan tata cara sholat. Dengarkan baik-baik ya. Tata cara mengerjakan sholat. Menghadap kiblat, kaki dibuka kira-kira sejengkal, pandangan menghadap tempat sujud, dan niat mengerjakan sholat. Takbiratul ihram, tangan diangkat sejajar telinga, kemudian diletakkan di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Bacalah dengan tenang sambil memahami arti dari bacaan yang dibaca. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Diteruskan dengan bacaan surah pendek yang kamu hafal. Sebagai contoh adalah surah An-Nas. Bacalah dengan perlahan dan tenang. Selanjutnya takbir dan ruku, tangan tekan ke lutut, pandangan mata ke ujung jari kaki, punggung rata dengan kepala. Selanjutnya bangkit dan membaca doa iktidal. Kemudian sujud. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika sujud seperti yang dijelaskan dalam teks berikut. Kemudian diikuti dengan duduk di antara dua sujud sambil membaca doa berikut. Bacalah dengan tenang dan ikuti gerakan seperti dalam video ini. Kemudian sujud dengan memperhatikan anggota badan yang harus mengenai lantai. Kemudian bangkit untuk rakaat kedua. Ulangi seperti rakaat pertama. Membaca Al-Fatihah. Pandangan mata menghadap ke tempat sujud. Kemudian diikuti dengan bacaan surah pendek yang kamu hafal seperti surah Al-Ikhlas. Bacalah dengan tenang dan khusyuk. Gerakan selanjutnya adalah ruku. Ikuti seperti arahan pada rakaat pertama. Diikuti dengan iktidal.
Pada sholat subuh, sebelum sujud rakaat kedua, bacalah doa kunut seperti berikut. Bacalah dengan khusyuk dan perlahan sambil meresapi arti dari bacaan tersebut. Selanjutnya adalah sujud dan membaca doa sujud sebanyak 3 kali. Diikuti dengan duduk di antara 2 sujud dengan membaca doa saat duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud kembali dengan membaca doa sujud. Lakukan gerakan sujud dengan memperhatikan tumak ninahnya. Selanjutnya duduk tahiyat akhir dengan membaca doa tahiyat akhir seperti berikut. Cara duduk pada tahiyat akhir ialah pantat langsung ke tanah, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, jari-jari kaki kanan tetap menekan ke tanah. Jari telunjuk naik pada bacaan asyhadu an la ilaha illallah. Pandangan mata tertuju pada jari telunjuk. Lakukan dengan tenang dan tumak nina sambil meresapi arti dari bacaan yang kita baca. Selanjutnya, sholat ditutup dengan salam. Salam pertama menghadap ke sebelah kanan dan salam kedua menghadap ke sebelah kiri. Kemudian tangan mengusap ke muka. Perlu diingat, pada rakaat kedua, kalau sholat kita 3 rakaat atau 4 rakaat, maka pada rakaat kedua ini kita duduk untuk membaca tasyahud awal dengan duduk kaki kanan tegak dan telapak kaki diduduki, kemudian lanjutkan sholat sampai selesai. Ada beberapa perbedaan gerakan salat pada wanita. Pertama, merapatkan posisi kaki saat berdiri. Tangan rapat ketika takbiratul ihram. Memelankan suara. Merapatkan perut pada dada dan 2 paha ketika ruku dan sujud. Nah, Dek, kamu sudah tahu kan tata cara sholat? Ya, Kak. Kalau gitu, ayo kita sholat sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, Dek, gimana perasaan kamu setelah sholat? Aku tenang, Kak. Ternyata sholat itu menyenangkan. Bukan hanya itu, Dek. Sholat juga bisa melatih kekompakan dan mematuhi perintah ketua kelompok. Tidak marah bila dinasehati dan suka mengirim salam dan doa kepada teman. Menepati janji dan yang terakhir memupuk rasa solidaritas. Oh, begitu, Kak. Tidak hanya sampai di situ, Dek. Sholat juga bisa menghindari kita dari sifat tercela. Seperti suka ngungkit-ngungkit pemberian, meremehkan teman, ingin menang sendiri, suka mencuri, suka meminta-minta, dan suka berbohong. Nah, yang terakhir, suka mengganggu teman. Oh, begitu. Mulai sekarang aku mau sholat. Tapi Dek, harus sholat berjamaah ya. Mengapa harus sholat berjamaah? Karena kalau sholat berjamaah mendapat pahala 27 kali lipat. Oh, begitu. Terima kasih ya, Bang. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama ya, Dek.